Malam Halloween menjadi saksi kembalinya dua saudari yang terpisah di kampung halaman mereka setelah kematian sang ayah. Namun tak hanya itu saja, pada malam yang sama, sosok jahat yang dikenal sebagai The Jester meneror penduduk desa terpencil itu. Film horor klasik ini adalah pilihan sempurna untuk Halloween atau kapanpun kamu ingin merasakan ketegangan yang menebarkan. Jangan lupa ditonton ya filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama John, yang ketika akan pulang ke rumahnya, dia tak sadar sedang diikuti sosok badut misterius. Namun di perjalanan, John berhalusinasi karena selalu teringat dengan putrinya yang bernama Emma, yang dia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Dan untuk mengobati rasa rindunya, John mencoba untuk meneleponnya. Di saat menelepon Emma, John pun langsung meminta maaf dan menyesali semua yang telah ia lakukan terhadap anak dan istrinya. John menangis dan berharap agar bisa dimaafkan. Akan tetapi, Emma yang kecewa langsung menolak dan menutup telepon John. Di tengah kesedihan John, tiba-tiba sosok badut misterius itu muncul kembali. Tanpa berkata-kata, si badut ini langsung mengikat leher John dengan sebuah gerakan yang dilakukan pada dirinya sendiri. Si badut itu mencekik dan menggantung John hingga mati. Di pemakaman John, Emma pun datang. Namun karena ia masih tak bisa memaafkan sang ayah, ia pun langsung pergi begitu saja. Hal berbeda dengan adik tirinya yang bernama Jocelyn. Ia terlihat begitu bersedih. Dan di saat itu, teman-temannya menyempatkan diri datang ke pemakaman untuk menghibur Jocelyn. Di saat perjalanan pulang, Emma menyempatkan menelepon ibunya. Dia mengabarkan kalau pemakaman John sudah selesai. Dan di tengah percakapan itu, Emma pun heran saat melihat ada badut yang menari di pemakaman ayahnya. Namun baru saja memalingkan mata, si badut itu pun hilang. Petugas pemakaman yang akan menguburkan John tiba-tiba heran saat melihat badut duduk tumpak kaki di atas peti mati. Dan saat salah satu petugas meminta temannya menelepon polisi, si badut itu menghilang. Sesaat kemudian ketika salah satu petugas hendak merokok, lagi-lagi si badut menampakkan dirinya. Muak dengan kelakuan si badut, salah satu petugas langsung menyuruh temannya menelepon polisi. Dan tiba-tiba... I think he's breathing. Okay, sir. What is your location? Sungguh aneh, dalam sekejap, dua penggali kubur yang tidak bersalah ini meninggal di tangan si badut. Saat malam hari, Emma yang datang ke bar untuk menemui Jocelyn. Di saat mereka mulai akrab, and drops his pants all the way to the ground and just my face is just at dick height. Oh, flashes his ass at them. What? Meanwhile, Jocelyn tiba-tiba memberikan sebuah amplop berisi foto Emma masih kecil bersama John. Jocelyn berharap kalau Emma bisa memaafkan John yang sudah tiada. Akan tetapi, Emma yang merasa kecewa karena John telah meninggalkannya dan menikah lagi dengan ibunya Jocelyn. Emma pun bilang tidak pernah memaafkan John sampai kapanpun. Dan akhirnya usaha pendekatan ini gagal, dan Emma langsung pergi meninggalkan Jocelyn begitu saja. Saat di luar, Emma kesal karena ada sosok badut mencegatnya dan memintanya bermain kartu. Karena takut terjadi sesuatu, Emma yang ketakutan langsung pergi ke salah satu toko. Dirasa keadaan sudah aman, Emma pun bergegas untuk pulang. Di sisi lain, Jocelyn yang bersedih mencoba menghibur dirinya
dengan menonton acara horor di TV. Dan tiba-tiba dia melihat ada seseorang berdiri di luar jendela. Rupanya teman-teman Jocelyn datang untuk menghiburnya, yang baru saja kehilangan sang ayah. Setelah cukup lama mengobrol, salah satu teman bernama Liam mengajak Jocelyn pergi ke sebuah acara festival Halloween. Dan Jocelyn yang ingin menghibur dirinya langsung setuju. Kemudian Scan beralih pada Emma yang dalam perjalanan pulang. Lagi-lagi si badut mencegat perjalanan Emma. Dan gerakan ala pantomim, si badut lagi-lagi ngajakin bermain tebak kartu. Karena Emma terus diikuti, dia pun mengikuti permainan si badut. Dan setelah Emma menemukan kartu yang benar, ia pun langsung menyudahi permainan. Akan tetapi, si badut seolah masih belum puas dan terus mengikuti Emma. Saat fokus melihat si badut, Emma baru teringat jika sebelumnya dia pernah melihat si badut melakukan tarian di makam ayahnya. Dan dirasa si badut akan melukainya, dengan beling, Emma sambil ketakutan menantang si badut. Oh, do it then. Let's go. Melihat si badut bangkit lagi dari kematiannya, Emma yang ketakutan langsung kabur secepatnya. Kembali pada Jocelyn dan para temannya yang baru saja tiba di festival Halloween. Temannya yang bernama Alexis mengajak semuanya memasuki rumah hantu. Setelah melihat properti rumah hantu, Jocelyn pun kembali teringat dengan kematian ayahnya dan langsung histeris. Di tengah kesedihan Jocelyn yang kini sebatang kara, tadinya dia mencoba mendekati Emma karena Emma adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Tapi tampaknya Emma tidak mengharapkan hal yang sama. Kembali pada Emma, dia yang ketakutan kembali mengunjungi toko untuk meminta tolong. Dikira hanya prank Halloween, penjaga toko yang sedang mengepel meminta Emma untuk membersihkan diri, sementara dia akan mencoba menelepon polisi. Dan saat polisi datang, Emma langsung mengungkapkan kejadian mengerikan yang dia alami, tentang sosok badut yang menerornya. Mendengar hal itu, penjaga toko pun memberitahu petugas polisi. Mungkin saja apa yang Emma lihat hanyalah prank dari orang-orang yang sedang merayakan Halloween. Hingga di tengah perdebatan, lagi-lagi Emma melihat si badut memasuki toko. Melihat sosok badut yang dibicarakan, si polisi memintanya untuk menjelaskan. Tapi saat itu si badut langsung menghilang dan berada di belakang Emma. Di tengah keheranan semua orang, si badut langsung menunjukkan trik sulap, memindahkan borgol yang dia pakai ke tangan polisi. Tidak itu saja, dia pun mengambil kepala polisi dengan topinya. Di tengah tarian si badut, salah satu polisi menembaknya. Emma yang sadar dari pingsannya langsung kabur. Kembali pada Jocelyn. Saat teman-temannya sedang asyik mengobrol, dia berhalusinasi melihat penampakan ayahnya. Di saat itu pula, tiba-tiba saja si badut menghampiri Liam dan langsung mengajaknya bermain sulap gelas plastik. Meskipun aneh, Liam pun mengikutinya. What the fuck? My teeth! My fucking teeth! Sontak Liam pun panik saat seluruh giginya berpindah ke dalam gelas. Dan Liam pun panik ingin menyudahi permainan si badut. Tapi tiba-tiba, kini giliran dua mata Liam yang berpindah ke gelas. Kengerian sulap ini tidak sampai di sini saja. Jocelyn yang melihat teman-temannya dibantai, langsung memohon untuk diampuni agar tidak disakiti.
Kemudian Scan beralih pada Emma. Di tengah rasa capek karena berlari dari si badut, dia heran saat mendapat telepon dari ibunya yang tiba-tiba membahas tentang si badut. Ternyata si badut menirukan suara ibunya untuk bisa berkomunikasi dengan Emma. Ditambah lewat bahasa isyarat, si badut mengatakan kalau Emma mewarisi perilaku buruk ayahnya. Karena si badut merasa jika sebenarnya Emma sangat peduli dan hanya tertutupi rasa dendam dan amarah saja. Sambil menunjukkan foto Emma, diberitahu jika Jocelyn telah mencoba membangun hubungan sebagai kakak beradik dengan Emma. Dan kini Jocelyn sedang dia sekap di suatu tempat. Namun si badut memberi dua pilihan. Emma tidak harus peduli dan bebas pergi. Lagi pula Jocelyn bukan anggota keluarga yang diharapkan Emma. Atau menyelamatkan Jocelyn dengan cara mengikuti permainan si badut. Si badut pun senang saat Emma memilih untuk menyelamatkan Jocelyn, dan si badut mempersilahkan Emma untuk berbicara dengan mendiang ayahnya. Dad. I reached out to you for a connection, a lifeline. No. Di situ Emma pun menyesal karena dirinya berkali-kali mengabaikan ayahnya yang berusaha meminta maaf. Akan tetapi semua sudah terlambat. Tiba-tiba saja Emma terlempar ke dimensi lain. Emma pun berusaha mencari keberadaan Jocelyn. Di sebuah ruangan tiba-tiba Emma melihat sebuah momen ketika ayahnya sedang bermain dengan Jocelyn kecil. Hingga saat sosok John menghampiri Emma, ia pun berusaha untuk membuat Emma menyesal dengan sifatnya yang keras kepala. Di tengah penyesalan, Emma pun dihampiri oleh sosok Jocelyn yang terus mengintimidasinya. Dirasa semua ini hanyalah halusinasi si badut, Emma yang kesal pun berniat untuk menghabisinya. Sontak Emma pun sangat kaget saat menyadari jika yang ia tusuk adalah Jocelyn yang asli. Hingga di tengah kepanikan, Emma berusaha menguatkan Jocelyn yang kini terkapar. Walaupun tahu tikaman itu tidak berpengaruh ke si badut, Emma hanya meminta si badut untuk menjauh dari kehidupannya. Selang beberapa hari saat Emma mengunjungi makam ayahnya, dia meminta maaf di depan kuburan ayahnya. Ia pun menyesal karena tak mau membangun hubungan dengan Jocelyn sebagai adik kakak. Namun kini dia berjanji akan menjalani hidup dengan baik dan tidak akan pernah lagi menyimpan dendam pada siapapun. Your own choices, and I can't. I'm still here. Di akhir cerita, Emma seolah melihat lagi Jocelyn dengan tatapan bahagia, yang mungkin mengartikan jika keinginan Jocelyn sudah terpenuhi. Di sini juga tidak diketahui siapa sebenarnya si Jester ini, dan apa yang ia mau. Karena di satu sisi, ia berusaha memperbaiki sikap dan hubungan orang-orang yang bermasalah. Tapi di sisi lain, dia menghabisi orang yang tidak bersalah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga terhibur. Sehat selalu. Bye.